Tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah Indonesia, dan potensi SAR lainnya melanjutkan pencarian korban longsor di kawasan Cipongkor, Bandung Barat. Persiapan pencarian tim SAR gabungan pada hari ini akan difokuskan di area bekas 25 rumah warga yang hancur diterjang material longsor. Jurnalis Metro TV Rifki Nafis melaporkan langsung dari lokasi longsor. Selamat siang Rifki. Bagaimana situasi pencarian korban untuk hari ini? Apakah ada korban lagi yang berhasil ditemukan? Ya, siang Anggi dan juga pemirsa, memang betul sekali saat ini merupakan hari keempat proses pencarian korban hilang akibat longsor yang terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di mana tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban. Yang keduanya ditemukan di worksite A atau zona 1 pencarian korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Dan untuk korban pertama ditemukan dan juga berhasil dievakuasi sekitar pukul 10.30 dan terkonfirmasi berjenis kelamin perempuan dewasa. Dan pada saat ditemukan memang korban berada dalam 1 meter di dalam tanah, di mana memang dalam proses evakuasinya petugas evakuasi sempat menemukan kendala karena harus memindahkan material longsor dan juga puing-puing dari bangunan yang memang berada di titik ataupun lokasi dari worksite A. Dan sementara korban kedua hari ini ataupun yang merupakan korban ke-6 dari 10 korban yang dinyatakan hilang ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan saat ini seperti yang dapat pemirsa lihat masih dalam proses evakuasi, sehingga kami masih belum dapat mengonfirmasi terkait dengan jenis kelamin dan apakah dewasa ataupun anak-anak. Saat ini pun petugas masih mengusahakan menggunakan alat penyemprot air, kemudian juga sambil menggali di titik tersebut untuk mengevakuasi korban kedua yang ditemukan hari ini ataupun korban ke-6 dari 10 yang dinyatakan hilang. Sebelumnya di worksite A ataupun zona 1 ini diestimasi ada 6 korban yang berada di titik tersebut. Namun karena saat ini tim SAR gabungan juga sudah berhasil menemukan 6 jenazah dari korban yang dinyatakan hilang, tetap dilakukan pencarian di worksite tersebut bersamaan dengan worksite B ataupun zona 2 yang berada di bawah. Dan kalau kita boleh menjelaskan, worksite A ataupun zona 1 ini merupakan salah satu titik lokasi berkumpulnya warga, karena berdasarkan kesaksian warga terkait dengan momen terakhir sebelum terjadinya longsor, ada sejumlah warga yang dikatakan berkumpul di titik tersebut, dan dikatakan juga memang oleh salah seorang petugas evakuasi pada saat mengevakuasi jenazah korban hari ini ditemukan seperti sachet produk dari yang diduga adalah produk-produk warung, sehingga memang diperkirakan selain titik tersebut merupakan balai-balai, namun juga adalah warung yang memang umum digunakan untuk berkumpulnya warga. Dan pada hari ini mengingat adalah hari keempat proses pencarian korban hilang, maka dikerahkan juga tim disinfektan, yang mana ini merupakan langkah antisipasi demi mencegah penyebaran penyakit akibat bakteri yang keluar dari jenazah yang ditemukan. Petugas evakuasi pun kalau kita dapat lihat bersama-sama sudah diwajibkan menggunakan perlengkapan APD medis demi mencegah ataupun mengantisipasi penyebaran bakteri yang dikeluarkan oleh jenazah. Dan setelah jenazah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi, nantinya petugas akan memindahkan jenazah tersebut dengan cara estafet, karena melihat medan yang cukup sulit sehingga untuk menggotong korban dari titik A menuju ke titik evakuasi itu akan sangat sulit dengan kondisi tanah yang seperti sekarang ini, sehingga dilakukan teknik estafet, kemudian dibawa ke ambulan yang sudah sedia di bawah lokasi longsor yang berada di lereng ataupun perbukitan ini. Nantinya jenazah pun akan langsung dibawa ke RSUD Cililin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk informasi selanjutnya tadi juga disampaikan oleh tim SAR gabungan, hingga saat ini identitas dari anak berusia 2 tahun yang sebelumnya ditemukan di Waduk Siguling yang berjarak sekitar 15 kilo dari titik lokasi longsor saat ini belum berhasil diidentifikasi. Artinya memang
korban ataupun jasad anak 2 tahun tersebut belum dimasukkan dalam kategori orang yang diduga hilang akibat longsor. Sehingga dengan ditemukannya 2 jenazah hari ini itu menambahkan jumlah korban yang ditemukan menjadi 6 korban. Dan petugas tim SAR gabungan harus mencari 4 korban lainnya. Dan mari kita dengarkan kesaksian ataupun keterangan langsung dari Kepala Operasi dan juga Siaga Kantor SAR Bandung, Supriyono. Pelaksanaan operasi SAR terhadap bencana alam tanah longsor di Cibendak. Pelaksanaan hari ini hari ke-5, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di sektor Alfa, perempuan dewasa. Kita label 5. Jadi target berikutnya kita akan maksimalkan pencarian 5 korban lagi. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Anggi, di studio. Baik, Rifki, satu lagi, jika kita sudah memasuki hari ke-4 atau juga ke-5 ya proses pencarian ini, kalau saya lihat di belakang Anda itu kontur tanahnya sudah kering. Ini berbeda dengan beberapa hari yang lalu yang juga menyulitkan tim operasional di sana. Untuk hari ini dengan kondisi tanah kering dan mereka menggunakan alat manual, apakah ini menjadi kendala dalam pencarian hari ini, Rifki? Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang betul sekali. Namun yang dapat kami jelaskan, memang tanahnya terlihat kering, tapi bila ada petugas yang melangkah itu konturnya masih cukup lembek, sehingga tadi kami juga masih menyaksikan ada beberapa petugas yang akhirnya terjerembab masuk ke dalam tanah yang memang cukup dalam, hingga 1 meter lebih kira-kira kedalaman tanah ini bila tidak berhati-hati. Dan berbicara tentang prosedur ataupun metode manual yang digunakan oleh petugas, memang ini menjadi sebuah kendala tersendiri karena kontur tanah yang cukup sulit dan juga tebal, sehingga dalam mencari korban ataupun jenazah yang berada di kedalaman tanah tertentu itu menjadi sebuah persoalan tersendiri. Untuk itu petugas menggunakan pompa air yang nantinya disemprotkan ke tanah yang sudah mulai mengering, menggumpal ataupun mengeras untuk memudahkan proses penggalian yang dilakukan oleh tim evakuasi. Dan saat ini pun metode tersebut masih digunakan dan terbukti ampuh dengan ditemukannya 6 korban dari worksite A ataupun zona 1 tersebut. Demikian, Anggi, kembali ke Anda. Rifki Nafis melaporkan dari Bandung Barat, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.